Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk kepada hari-hari terbaik yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada amalan-amalan yang mulia di sana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan waktu yang terbaik ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi ta'ala min ashri dzulhijjah. Tidak ada satu hari yang beramal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka semoga apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari ibadah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini cakupannya begitu luas, ada ibadah yang sifatnya mahdhah, murni ibadah, ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak murni ibadah tetapi bisa bernilai ibadah, seperti mencari nafkah, bekerja, dan lain sebagainya. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Kita itu adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala aktivitas kita itu berorientasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad tadi, ini waktu yang terbaik untuk kita beramal soleh pada waktu ini. Bisa kita gunakan siangnya untuk puasa sunnah ataupun hal-hal yang lainnya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Demikian juga segenap umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-A'la. Surat Al-A'la yang bermakna apa? Yang maha tinggi. Ini termasuk salah satu dari
nama Allah yaitu atau Asmaul Husna yaitu Al-A'la. Allah zat yang maha tinggi. Dan ini surat yang cukup identik. Ya, cukup identik di beberapa momentum ibadah. Ya, terutama sholat. Ya. Seperti itu. Kapan saja surat Sabbihisma Rabbikal A'la ini dibaca, disunahkan? Ya, ketika sholat Jumat. Ya. Imamnya sering kita mendengar pasti membaca ini. Memang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Sholat hari raya. Ya. Ini gandengannya sama surat Al-Ghasyiyah yang kemarin ya. Apa lagi? Surat gerhana, salat gerhana. Ya. Ada lagi? Salat witir ya, salat witir. Nanti kalau ya 3 rakaat terakhir salat witir itu Sabbihis, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul ya Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Ini jadi identik dengan salat-salat tertentu ya. Ini di sini. Ya, kita baca dulu Bapak dan Ibu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan sampai ayat 13 ya. Ayat pertama hingga ayat 13. Ini bagian pertama. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagian kedua, ayat-ayat setelahnya. Kita baca dulu surat Al-A'la ini. Dimulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ya, sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan ayat 14 hingga ayat 19, ayat terakhirnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ya. Qala sahibu kitab Aisar Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir Asy-Syaikh Abu Bakar Ibn Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Suratul A'la, surat Al-A'la. Kata beliau makiyatun wa ayatuha tis'a asyrata ayat. Ini tergolong golongan surat makiyah, jumlah ayatnya ada 19. Ada 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Jadi Allah menciptakan dan menyempurnakan. Sebagaimana surat yang telah lalu, surat apa? Allah menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Surat At-Tin ya, surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kita lanjutkan
Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Fahada, dan memberi petunjuk. Allah yang telah mengatur takaran masing-masing makhluk dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu husa'an ahwa, lalu dijadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Ya, jadi rumput kan seperti itu ya, hijau kemudian setelah itu kering ya, apalagi musim kemarau. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ya. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Tsumma la yamutu fiha wala yahya, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Di neraka itu tidak mati, tidak hidup. Kalau mati sekalian itu malah mending ya. Ya, tidak mati tidak hidup. Bahkan sampai hangus itu nanti dikembalikan lagi kulitnya dan disiksa gitu terus. Ini penghuni neraka. Jadi tidak mati tidak hidup. Maka siksaan yang sangat menyiksa kan sesuatu yang disiksa itu perlahan, sakit tapi tidak langsung mati. Ini kan sangat sadis ya itu. Ini kengerian siksa neraka itu demikian. Nauzubillah. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada penjelasan penulis kitab ini dari ayat pertama hingga ayat ke-13 ya, 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, ini kan subhana, sucikanlah. Kalau subhanallah kan maha suci, maka sabbih ini adalah sucikanlah. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Disebutkan dalam riwayat ketika turun surat ini atau ayat yang mulia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan lafaz ini sebagai bacaan ketika kalian sujud. Maka doa sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rob kami, Robku yang maha tinggi. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sujud itu posisinya seperti apa? Ada berapa anggota sujud yang nempel ke lantai? 7 ya, kening sama hidung. Terusan telapak tangan. Kemudian jari-jari, ya lutut, kemudian jari-jari kaki ya. Jari kaki seperti itu. Ini menempel. Dan yang paling terdepan adalah muka kita, ya seperti itu. Kening dan hidung kita. Ya, posisi yang paling paling mulia pada diri seseorang. Ini ditempelkan di bawah. Subhanallah. Meskipun demikian yang diucapkan apa? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita sedang merendah, tapi yang diucapkan Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Itulah makna ibadah. Ibadah itu adalah tadallul, merendah. Merendah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi wujud kita sebagai
perwujudan kita menghamba kepada Allah, yaitu tadi merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tidak pantas untuk apa? Untuk sombong, ya, untuk sombong. Dan posisi ketika sujud apa? Yang paling atas justru apa? Iya, bagian itu yang ya itu bagiannya itu tidak bisa apa ya? Tidak pantas kalau kita perlihatkan di apa kepada orang lain ya. Karena sesuatu yang harus kita sembunyikan, ya kan? Dan sesuatu yang keluar kotoran. Ya. Ini. Makanya apa yang disombongkan oleh seseorang kemana-mana itu bawa kantong berisi apa? Berisi kotoran. Kantong berisi kotoran, cuma tidak terlihat saja karena tersimpan di dalam perut. Coba kalau kantongnya itu di luar, ya kayaknya nggak ada yang mau, ya kan? Malu mau kemana malu. Ya. Kita saja misalnya Bapak Ibu ya mungkin kayak misalkan ini panitia kurban, ya biasanya kan bagian apa yang pada mundur ini pada sembunyi ini tidak mau. Bagian apa? Jeroan, ya kan? Jeroan, ya kan? Ini jeroan hewan loh, seperti itu. Ini biasa bagian ini yang pada nggak mau ini. Ya, urusan yang apa ya bagi sebagian manusia itu menjijikkan ya, seperti itu. Jadi ya kayak gitu juga manusia punya kantong mirip seperti itu, sama-sama jeroan. Gitu. Jadi kemana-mana ada undangan walimahan kita menghadiri, berarti kondangan. Sana hanya sebenarnya apa? Untuk ngisi kantong tersebut, ya kan? Ya kan? Kita bajunya bagus sekali, mungkin minyak wanginya berapa kali ini ya. Kesana hanya sebenarnya ngisi kantongnya berisi kotoran tadi. Nah, ini. Jadi dan itu posisi ketika sholat berada di dalam apa? Berada malah posisi di atas dan muka kita berada di bawah. Ini Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zat yang maha tinggi seperti itu. Jadi dari sini kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha tinggi. Jadi hendaknya yang kita tinggikan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita meninggikan diri kita, meninggikan apalagi kecerdasan, menjadikan apalagi kekayaan kita, usaha kita, kepintaran kita. Ya. Ada yang membanggakan kekayaan. Ini saya mendapatkan kekayaan ini adalah karena kecerdasan saya. Ini masuk tipikalnya siapa ini kayak gini? Ya apa? Qarun, ya kan? Qarun, ya kan? Ini adalah hasil jerih payah saya. Ini adalah apa? Kepintaran saya. Yang disandarkan adalah dirinya. Seperti itu. Lupa dengan Allah Subhanahu. Apalagi misalkan, selamat ya Pak Ibu, putranya lulus ini. Ya. Yaitu anak saya. Sayanya muncul. Saya muncul. Dan seterusnya. Pokoknya apa saya? Nah ini. Jadi harus kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada quote itu ya, bukan kita yang hebat, tetapi apa? Allah yang membuat kita bisa atau dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Allah yang hebat. Bukan kita yang hebat, tetapi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya supaya kita apa? Jangan lupa dengan Allah. Yang kita tinggikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ada seorang yang berperang, berjihad. Dia karena apa? Karena gagah. Dia berani dan seterusnya. Apakah seperti itu fisabilillah? Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Pernah disampaikan di sini? Ya. Yang fisabilillah itu adalah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Itu. Jihad yang tujuannya supaya meninggikan kalimat Allah, itulah jihad yang fisabilillah, yang ikhlas, itu seperti itu. Bukan karena apa? Keberanian, kehebatan, kekuatan dan seterusnya, seperti itu. Jadi ini, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, dan kita yakini bahwasanya Allah yang maha tinggi. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, ini banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Demikian juga secara ijma, kesepakatan umat. Demikian juga secara akal,
Secara akal logika Allah itu maha tinggi. Secara fitrah menunjukkan Allah itu maha tinggi. Di antara dalil dari Al-Qur'an ya ini. Allah maha tinggi. Dan tinggi tentunya berada di atas. Berdasarkan dalil itu banyak juga. Suatu ketika ada seorang budak perempuan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Maka budak tadi mengatakan fis sama, maksudnya di atas langit. Berarti tinggi, seperti itu. Man ana, siapa saya? Dan seterusnya itu. Kemudian yang pertanyaannya paling utama tadi, di mana Allah? Maka budak tadi mengatakan di langit, di atas langit. Maka hendaknya budak ini dibebaskan. Sesungguhnya dia adalah orang yang beriman, wanita yang beriman. Ini di antara dalil. Kemudian secara fitrah Bapak Ibu, coba putra-putra yang panjenengan yang masih kecil itu ditanya, Allah di mana? Allah di mana? Secara fitrah kemana? Di atas lah, di langit pasti, seperti itu. Fitrah yang lurus itu Allah di atas langit. Kemudian ketika kita berdoa, Bapak Ibu, tangan kita bagaimana? Menghadapnya kemana? Ya ke atas. Menunjukkan apa? Mintanya kepada zat yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa dalil ya, berkaitan dengan Allah itu maha tinggi. Ya, ini tadi sabbihisma rabbikal a'la. Hada amrun minallah. Ini merupakan perintah dari Allah li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perintah dari Allah kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi. Demikian juga selain khusus kepada Nabi Muhammad, juga kepada umatnya secara umum. Tabi'atun lahu. Umatnya tentunya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya kepada Rasulullah, tapi umatnya ngikutin. Ya, bukan hanya Rasulullah. Apa perintahnya? Bi an yunaziha isma rabbih, yaitu diperintahkan untuk menyucikan nama Rabbnya. An ayyusamma bihi ghairuhu, dibersihkan dari menyebut meninggikan selain Allah. Jadi dibersihkan, semua yang tinggi itu hanya Allah, seperti itu. Ya. Au an yadhkur fi makanin qadrin. Ini maknanya. Maknanya adalah bersihkan selain Allah. Bersihkan sifat tinggi dari selain Allah. Hanya Allah yang maha tinggi. Maksudnya meninggikan selain Allah. Jangan sampai meninggikan selain Allah. Tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau makna yang lain adalah an yadhkur fi makani qadrin, atau menyebut nama Allah di tempat yang kotor. Di tempat yang kotor tapi menyebut nama Allah. Ini juga termasuk yang tidak atau kurang meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au an yadhkur bi adami ijlal wa ihtiram, atau menyebut nama Allah tetapi tidak memuliakan, tidak mengagungkan. Jadi kayak omongan hanya omongan saja itu, tapi tidak mengagungkan. Seperti itu, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal a'la sifatun li Rabbi tabaraka wa ta'ala. Al-a'la merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalatun ala uluwihi ala khalqih, menunjukkan sifat tingginya Allah, maha tingginya Allah atas makhluknya. Fal khalqu kulluhu tahtah, makhluk semuanya itu di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Dalam sebuah hadis, Allah fauqal arsy. Jadi kalau makhluk yang paling besar itu adalah arsy, ya, arsy. Dan yang paling tinggi adalah arsy. Dan Allah itu berada di atasnya. Dan Allah maha besar. Seperti itu. Jadi wa huwa qahirun lahu,
Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Wa hakimun fihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukuminya, yang maha bijaksana. Kemudian di ayat yang kedua selanjutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Kalau tadi Allah disifati dengan apa? Yang pertama, Allah maha tinggi. Kemudian sifat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Artinya apa tadi? Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ai aujada minal adam al makhluqat. Allah menciptakan makhluk dari yang sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan makhluk dari yang sebelumnya tidak ada, tanpa contoh sebelumnya. Tanpa contoh sebelumnya. Maka Allah juga disebutkan badi'us samawati wal ardh. Yang menciptakan langit dan bumi. Badi' itu ada, badi' adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Badi'. Jadi Allah yang menciptakan, dan yang diciptakan itu belum ada contoh sebelumnya. Nah ini seluruh makhluk kayak gitu. Allah ciptakan. Wasawwa khalqaha. Dan Allah menyempurnakan ciptaannya. Kullu makhluqin bihasabi dzatihi. Setiap makhluk sesuai dengan zatnya. Fa'addala ajza'ahu wasawwa bainaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagian-bagiannya. Adalah itu membuat adil, proporsional bagian-bagian dari makhluk tersebut, dan menyeimbangkan, menyempurnakan bentuknya. Fala tafawut fiha. Tidak ada tafawut, saling saling berbentrokan satu sama lain antara bagian-bagian makhluk tersebut. Coba sih kita tadaburi diri kita, Bro, ya. Coba, pernahkah kita merenungi ini? Allah menciptakan kita, mata kita berada di depan. Coba, pernah merenungi itu enggak? Ada dua di depan, di kepala gitu ya. Coba kalau letaknya nggak di sini, gimana? Ya. Setelah itu telinga ada di sini, seperti bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Hidungnya di sini, ya, di bawah mata kita, kedua mata kita, antara kedua mata kita. Dan hidungnya, lubangnya menghadap ke bawah. Coba kalau hidungnya menghadap ke atas, misalkan. Pernah merenungi seperti itu enggak? Gitu ya. Ini kan bagian dari apa? Allah menciptakan dengan kesempurnaan. Begitu sempurna. Dan sejatinya manusia itu kaya. Sejatinya itu manusia itu kaya. Coba sih, maukah kita itu tangan kita ditukar dengan berapa juta? 1 M, mau enggak tangan kita? Ya, enggak mungkin mau ya. Atau kepala kita ditukar dengan ini, nanti kita udah enggak hidup lagi ya. Dapat uang banyak tapi enggak hidup. Ya seperti itu ya. Ini enggak, subhanallah. Ini menunjukkan kita sebenarnya kaya sekali. Maka ada seorang public figure di Indonesia kan ya. Yang namanya modal dengkul itu Pak. Modal dengkul itu apa? Coba sekiranya dengkul kamu diganti ditukar dengan berapa juta? Enggak mau kan? Nah itu modal. Itu berarti dengkulmu itu lebih mahal. Ya kan? Itu namanya modal dengkul. Subhanallah. Nah ini jadi seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi Allah sangat menciptakan itu dan sempurna di dalam penciptaannya. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk yang lainnya. Coba kalau nanti penyembelihan hewan kurban sih sambil memperhatikan, merenungi, subhanallah, dalamnya sapi kayak gini gitu ya. Masya Allah ya kan, seperti itu. Nah. Ya, kemudian ini sifat yang kedua yang disebutkan di awal surat Al-A'la. Sifat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ini sifat yang ketiga. Allah yang menentukan kadar ukurannya dan memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Qaddarul asya'a
fi kitabil maqadir min khairin wa ghairi. Allah menakdirkan segala sesuatu di dalam catatan takdir berupa kebaikan atau selainnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, kataballahu maqadir kulla syai'in qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina aman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bi khamsina aman. 50.000 tahun ya. Bi khamsi alfi am kalau tidak salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Takdir, menentukan takdir segala makhluknya itu apa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sudah ditentukan takdirnya. Seperti itu. Wa hada kullu makhluqin ila ma qaddara lahu aw alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk setiap makhluk kepada yang telah Allah takdirkan kepada makhluk tersebut. Fa huwa talibul lahu hatta yudrikuhu fi zamanihi wa makanihi. Sampai nanti takdirnya itu bertemu dengan makhluk tersebut di waktu dan tempat yang sudah Allah takdirkan. Wa ala surati allati qaddara 'alaiha, dan sesuai dengan bentuk yang telah Allah takdirkan. Ya, ini sifat Allah yang ketiga di dalam surat Al-A'la. Dan yang keempat, walladzi akhrajal mar'a, yang menumbuhkan rerumputan. Yang menumbuhkan rerumputan. Jadi kalau orang ngarit itu kalau benar-benar merenungi sifat Allah, akan teringat Allah. Ini yang siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di antara manfaat mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, ketika kita menjalani kehidupan ini selalu dikembalikannya kepada Allah. Ketika gini ingat ada sifat Allah demikian, seperti ini. Jadi akan selalu terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah yang telah menumbuhkan rerumputan. Apa yang dimaksud rerumputan di sini? Mar'a itu adalah rumputan untuk pakan binatang ternak. Ma tar'ah al-bahaim, yang dimakan oleh binatang-binatang ternak, minal hashish wal ushb wal kala, berupa rumputan atau mungkin apa yang dimakan itu, pokoknya rumputan lah dengan berbagai jenisnya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'la. Kemudian di ayat yang berikutnya, faja'alahu husa'an ahwa, lalu dijadikan rerumputan itu kering kehitam-hitaman. Faja'alahu ba'dal hadrati wan nadrati, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumputan itu setelah hijau dan setelah hijau dan enak dipandang, indah, hasyiman mutafarriqon ya bisa tua, kering, menjadi kering, kemudian warnanya itu pudar, baina sawadin wa bayadin, pudar hingga warnanya itu antara putih dan antara hitam. Berarti apa? Abu-abu ya. Itu intinya tidak putih, tidak hitam, kering seperti itu ya. Wahyal hawah, yaitu kehitam-hitaman. Hadhihi khamsu ayat, ini merupakan 5 ayat. Ada disebutkan di sini 5 ayat yang menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatul ula tatammanat al-amra bi tanzihi ismillah. Ayat yang pertama terkandung di dalamnya perintah untuk menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 4, wal arba' ba'daha fi ta'rif fi bihi Subhanahu wa taala. Di ayat keempat
2 sampai ayat kelimanya ini menceritakan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama diperintahkan untuk menyucikan nama Allah, yang kedua itu adalah Allah sedang mengenalkan sifat-sifat Allah. Allah itu demikian dari ayat kedua dan ayat sampai ayat kelima. Ya. Hatta yu'azzam ismuhu, sehingga namanya itu diagungkan. Ya. Pertama diperintah untuk menyucikan namanya yang maha tinggi, kemudian dikenalkan Allah itu demikian yang menyempurnakan. Kemudian apa tadi? Yang menakdirkan, kemudian menumbuhkan rerumputan. Dengan itu nama Allah itu diagungkan. Wa ta'zimu dzatihi, dan wa tu'azzam dzatuhu, dan diagungkan selain namanya juga zatnya Allah, bukan hanya namanya saja tetapi zatnya Allah juga diagungkan. Wa tunazzah 'anis syariki wa sahibati wal walad, dan Allah disucikan dari sifat memiliki sekutu. Allah memiliki pasangan, Allah memiliki anak, disucikan. Ya, Allah memiliki seperti itu. Kalau orang yang meyakini Allah memiliki anak, otomatis berkonsekuensi apa? Allah memiliki pasangan. Nanti berkonsekuensi apa lagi? Allah nanti jadi tua karena anaknya, keturunannya akan jadi penggantinya. Berarti Allah apa? Bukan maha hidup, bukan maha kekal. Ini. Jadi itu secara itu sudah mentah. Ya. Keyakinan itu sudah sangat mentah. Secara logika itu sudah sangat mentah. Jadi Allah disucikan dari punya sekutu, punya pasangan, punya anak. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Sanuqri'uka fala tansa." Kelak kami akan bacakan kepadamu sehingga kamu tidak akan lupa. Ini ditujukan kepada Rasulullah. Hadhihi idatun minallah ta'ala. Ini merupakan janji dari Allah li rasulihi, kepada rasulnya. La'alla sababaha annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu Jibril bil ayati yakhafu nisyanaha. Bisa jadi sebabnya Allah berfirman demikian kepada Nabi Muhammad, kelak kamu tidak akan lupa. Apa sebabnya? Apa? Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, Rasulullah itu khawatir lupa. Rasulullah khawatir lupa. Ya. Padahal definisi Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, berasal dari Allah melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Gitu. Rasulullah yang menerima wahyu ini khawatir lupa, maka ditegaskan, dikasih jaminan. Ini merupakan jaminan dari Allah, kamu tidak akan lupa. Fayasta'jil qira'ataha. Dan Rasulullah itu sering beberapa kali itu tergesa-gesa untuk membaca. Maka diingatkan juga jangan tergesa-gesa untuk membaca. Qabla faraghi Jibril, sebelum Jibril menyelesaikan, Rasulullah itu tergesa-gesa mengucapkan. Nanti di surat apa itu? Al-Insan atau Al-Qiyamah, nanti bisa dilihat, nah, itu ya. La tu'ajjil bihi. Nah, siapa yang hafal? Ya, enggak ada mushaf ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, seperti itu. Apa tadi barusan? Apa? Lupa juga. Masya Allah. Ya. Apa tadi? La tuharrik. Jangan kamu gerakan lisanaka, lisanmu. Jangan terburu-buru menggerakkan lisan. Lita'jala bihi. Karena kamu itu tergesa-gesa. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan Bang Liu. Min imla'iha alaihi. Sebelum malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayahsulu lahu bidzalika syiddah. Lalu sehingga benar-benar kondisinya itu mungkin crowded ya, bahasa kita itu syiddah itu crowded. Ya. Fatoma'annahu rabbuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu tentram, tenang.
alla yansa ma yaqra'uhu Jibril. Dengan ayat ini supaya lebih slow, lebih santai. Dalam artian tidak perlu resah, khawatir nanti lupa. Ya, seperti itu. Tidak perlu khawatir, kamu tidak akan lupa. Seperti itu. Jadi tergesa-gesanya itu khawatir lupa dan seterusnya. Illa masya Allah. Tetapi apa? Kecuali yang dikehendaki Allah. Dari sini nanti para ulama membahas ada hukum nasih mansukh seperti itu. Ayat ini menghapus ayat ini, kemudian memang secara lafaz ada yang dihapus seperti itu. Ini memang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. An yansiyahu iyahu li hikmatin iktadad dalika. An yunsiyahu illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki, yaitu Allah menjadikan Nabi Muhammad itu lupa. Ini pengecualian. Karena sebuah hikmah yang menuntutnya. Seperti itu. Contoh Bapak Ibu, ada ayat itu salah satunya itu yang dihapus secara lafaz. Sudah enggak ada di Al-Qur'an. Contohnya ayat rajam, ayat rajam. Itu terdapat di dalam surat Al-Ahzab. Rajam itu. Dulu awalnya surat paling panjang itu surat Al-Ahzab. Kalau sekarang kan surat Al-Baqarah ya, surat Al-Ahzab itu. Tapi sebagian sahabat ada yang masih ingat begitu. Tetapi hukumnya itu masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Dengan ketentuan-ketentuannya sangat ketat. Ya. Tidak boleh sembarangan. Orangnya juga siapa yang punya wewenang. Kemudian ada syarat-syarat yang ini juga begitu ketat. Ada saksi dan seterusnya ini begitu ketat. Tidak boleh sembarangan. Ini hukumnya berlaku. Tetapi ayatnya sudah enggak ada. Karena dipraktikkan juga di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan itu hanya sedikit saja, enggak selalu kayak gitu. Seperti itu. Dan ayat-ayat yang lainnya. Fa innahu yansah, sesungguhnya Rasulullah lupa. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yansa, dan Rasulullah itu pernah lupa. Bahkan ketika sholat saja Rasulullah lupa. Ini rakaat keberapa itu saja lupa. Ini menunjukkan apa? Supaya memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa. Lupanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika lamma arada Allahu an yansakhahu min kalamihi. Ini ketika kapan? Ketika Allah menghendaki menghapus dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki untuk dinasakh, dihapus. Seperti itu. Salah satunya tadi ayat tadi dan ayat-ayat yang lain. Kemudian firman Allah yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Hadhil jumlatu ta'liliyah li qudratillahi ala an yahfadha ala rasulihi al-Qur'an. Ini merupakan kuasa Allah, kehendak Allah untuk menjaga Al-Qur'an melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yansa. Subhanallah. Allah mengetahui yang terang-terang dan yang tersembunyi. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan agama Islam ini. Agama Islam adalah agama yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan agama ini untuk kalian sesuatu yang sulit. Agama ini adalah agama yang mudah. Kemudian ayat yang berikutnya, fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah sudah disinggung juga. Saya dzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka akan menjauhinya. Alladzi yaslan naral kubra, orang yang akan memasuki api yang besar yaitu neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Ya, ini secara singkat saja berkaitan dengan ayat-ayat awal surat atau pertengahan surat Al-Alaq. Kemudian kita akhiri dengan penutup. Langsung saja saya sampaikan terjemahan dari kitab ini.
ada 5 kesimpulan. Yang pertama, wajibnya bertasbih, menyucikan nama Allah dan menyucikan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Seperti itu. Ini juga sebagaimana wajibnya menyucikan zat Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah. Jadi menyucikan nama dan zat Allah. Kemudian yang kedua, disyariatkannya mengucapkan doa Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la ketika membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi kalau membaca ayat ini, maksudnya sedang baca Al-Quran itu, Sabbihisma Rabbikal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ini disyariatkan. Cuma di sini tidak disebutkan dasar dalil atau hadisnya di sini. Kata beliau seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, wajibnya mengucapkan tasbih ini, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau lebih. Ketika apa? Ketika sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, apa? Wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Seperti itu. 3 kali atau lebih. Dan yang keempat, disyariatkannya membaca surat ini di sholat witir. Tadi sudah disinggung di awal. Ya, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah tentunya ya. Al-Fatihah, Al-A'la, kemudian di rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Kafirun, kemudian yang ketiga Al-Fatihah, terusan Al-Ikhlas. Seperti itu. Ini dalam selain sholat witir juga sholat-sholat yang lain. Ya tadi surat sebagai imam ketika sholat Jumat dan sholat Idul Adha. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai surat Al-A'la ini. Ternyata Rasulullah itu mencintai surat Al-A'la, jadi memang sering dibaca juga. Kenapa? Karena surat Al-A'la adalah surat Robnya. Jadi kayak surat dari Robnya. Ya semuanya sih iya, tapi ini ada istimewa di sini ya. Ada penegasan atau penekanan di sini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kabar gembira kepada Rasulullah. Yang pertama, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhiratnya kepada hal yang mudah. Ya. Makanya ketika Rasulullah itu diberikan sebuah pilihan untuk memilih dari 2 hal, maka beliau memilih yang paling apa? Yang paling mudah. Ini hendak kita juga kita contoh ya, ketika ada 2 pilihan kita cari yang paling mudah, tapi bukan untuk bermudah-mudahan loh, bukan untuk bermudah-mudahan. Setelah istikharah dan seterusnya, yang paling maslahat. Kemudian yang kedua, kabar gembira yang kedua adalah Allah menjaga beliau dari lupa, ya, lupa terhadap ayat-ayat yang turun kepada beliau, kecuali yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika beliau sholat, ya, membaca surat ini, sholat Jumat, sholat Id, sholat witir, setiap malam, ya, beliau sholat dengan membaca surat ini. Subhanallah. Ini diantara bentuk kecintaan Rasulullah kepada surat Al-A'la yang terdiri dari 19 ayat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ayat yang selanjutnya hingga ayat yang terakhir. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa dibacakan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau terlewat atau mungkin keliru. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini berbuah ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah semuanya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja karena waktu sudah masuk waktu Isya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.